Perkenalkan, nama saya Gita Kencana dengan NIM 1904125. Nama saya Fadila Nur Anissa dengan NIM 1904307. Perkenalkan, nama saya Hilwa Zahira Nur Hanifah dengan NIM 1904276. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Aldia dengan NIM 1903205. Nama saya Putri Hairunisa Kartika dengan NIM 1904262. Manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris. Dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan sebagainya dengan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang menjadikan diri atau diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan sangatlah terkait dengan manajemen sumber daya manusia pendidikan, di mana hal itu adalah hal yang paling dominan, karena pendidik dan tenaga kependidikan secara langsung turun dan bersentuhan dengan peserta didik yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Selanjutnya terdapat tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjukkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Berikutnya ada ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN Sirna Galih. Kontribusi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan hasil observasi, SDN Sirna Galih memiliki kontribusi tenaga pendidik dan pendidikan dalam sekolah. Selain menjalankan tugas utama, juga mendapat tugas tambahan, yaitu dalam bidang kesiswaan, kurikulum, dan bidang lainnya. Serta, selama adanya pandemi yang mengharuskan siswa belajar secara daring, tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Sirna Galih memiliki kewajiban untuk melaksanakan piket atau absen secara bergantian, guna mengontrol kegiatan di sekolah yang mendukung aktivitas pembelajaran. Tahap perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Tahap perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan setiap tahun dan merupakan fase terpenting serta disesuaikan dengan rombel yang ada. SDN Sirna Galih memiliki kurang lebih 20 rombel. Artinya, kebutuhan pengajar itu sekitar 20 orang, ditambah dengan guru PAI dan guru bidang, dan juga jika sudah mencukupi, maka dilanjutkan pada tahap penerimaan. Sebelum menerima tenaga pendidik dan kependidikan, SDN Sirna Galih terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan untuk setiap jabatannya yang akan dipegang, baik itu untuk guru maupun untuk tenaga pendidik, agar sesuai dengan struktur organisasi yang ada di sekolah tersebut. Jabatan tersebut digunakan untuk menetapkan rasio keseluruhan kebutuhan tenaga, baik kondisi saat ini sampai kondisi 5-10 tahun ke depan. Selanjutnya ada proses penerimaan dan penetapan tenaga pendidik dan kependidikan.
Di SD Sirna Gali, melakukan proses perekrutan diawali dengan pengumuman penerimaan pegawai di situs atau web sekolah. Selanjutnya terdapat seleksi administrasi. Tenaga pendidik dan kependidikan yang diterima adalah tenaga yang mampu meningkatkan SDM yang berkualitas, sekaligus dapat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan, serta mampu menghasilkan kualitas peserta didik yang diharapkan, sehingga dapat menjawab tantangan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Setelah itu, ada proses penerimaan yang dilanjutkan dengan adanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. Setelah tenaga pendidik maupun kependidikan dinyatakan lulus, maka kepala sekolah akan menempatkan ketenagaan tersebut sesuai dengan kemampuan dan jenis jabatannya. Adapun penempatan tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan pada rombel atau rombongan belajar, kebutuhan hasil analisis rasio jumlah pendidik, tenaga pendidik, dan jumlah siswa yang perlu dilayani. Selanjutnya, terdapat penyelenggaraan program orientasi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan hasil observasi, pada SDN Sirna Gali, bagi tenaga pendidik baru atau guru sebelum mengikuti kegiatan pembagian kelas, ditugaskan terlebih dahulu oleh kepala sekolah untuk mengajar di suatu kelas selama 1 bulan. Selain itu, dapat juga melakukan orientasi induksi ke guru senior. Apabila selama 1 bulan orientasi tenaga pendidik maupun kependidikan dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kinerja yang baik, maka kepala sekolah akan menugaskan guru atau tenaga pendidik untuk bertanggung jawab menjadi wali kelas. Begitupun dengan tenaga kependidikan atau staf administrasi yang lainnya, mereka akan diberi kepercayaan untuk memegang jabatan yang sudah disesuaikan. Berikutnya ada cara mengembangkan semangat kerja atau memberi motivasi kerja kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam mengembangkan semangat kerja dan memberi motivasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Sirna Gali dilakukan dengan cara mengadakan supervisi. Kepala sekolah mensupervisi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk penilaian peninjauan kepala sekolah terhadap kreativitas, kinerja, dan aktivitas tenaga pendidik dan kependidikan. Bentuk supervisi ini dapat berupa dokumen laporan atau peninjauan ke kelas, di mana kepala sekolah akan mengetahui aktivitas kelas dan kinerja tenaga pendidik dalam tanggung jawabnya menjadi wali kelas yang mengatur seluruh kegiatan kelas. Setelah itu, maka kepala sekolah memiliki tugas untuk memberi motivasi kerja yang bisa berupa reward atau penghargaan. Sistem kompensasi tenaga pendidik dan kependidikan. SDN Sirna Gali memiliki peraturan bahwa setiap pegawai berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas, profesionalisme, dan menjamin kesejahteraannya. SDN Sirna Gali dalam pemberian kompensasi PNS menerapkan sistem skala gabungan yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda, di mana gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat atau memiliki jabatan yang sama. Di samping itu, tetap diberikan tunjangan kepada pegawai negeri yang mengemban tanggung jawab yang lebih berat. Dilihat juga dari prestasi kerja yang dicapai atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya melakukan pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga secara terus-menerus. Bagi guru honorer,
Sistem kompensasi dilakukan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Sistem kompensasi di SDN Sirna Galih juga tidak hanya berbentuk penggajian, akan tetapi pemberian kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan berupa pelayanan kesehatan, jaminan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja. Tahap selanjutnya adalah tahap penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Pada tahap penilaian dilakukan dengan supervisi, di mana penilaian tersebut dapat dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan mulai dari kehadiran, kedisiplinan, kinerja, kreativitas, aktivitas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Penilaian tersebut pada akhirnya akan diumumkan nilai tertinggi dan menjadi juara. Tahap selanjutnya adalah tahap penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Pada tahap penilaian dilakukan dengan supervisi, di mana penilaian tersebut dapat dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan mulai dari kehadiran, kedisiplinan, kinerja, kreativitas, aktivitas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Penilaian tersebut pada akhirnya akan diumumkan nilai tertinggi dan menjadi juara. Selanjutnya, terdapat proses pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan hasil observasi, proses pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Sirna Galih yaitu dengan cara diadakannya penataran, pembinaan, dan bintek, di mana sekolah dapat memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan dengan kegiatan seperti itu agar tenaga pendidik dan kependidikan mampu mengembangkan karir sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Guru yang sudah memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan atau guru berprestasi, maka akan mengalami proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai tangga jabatan guru, yakni dimulai dari guru pertama, selanjutnya guru muda, selanjutnya guru madya, dan terakhir menjadi guru utama.